Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rosiana Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 3 Gelang, Kabupaten Banjarnegara. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru hebat, apa sih itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap anak adalah unik. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Perbedaan ini bisa kita lihat dari bakat dan minat. Misalnya anak suka menyanyi, menari, bermain sepak bola, dan lain sebagainya. Ada juga perbedaan tentang gaya belajar. Ada yang suka menulis, membaca, mendengarkan, dan juga melihat. Selain itu juga perbedaan pola pikir, perbedaan tentang numerasi, dan juga literasi. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus dapat memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar murid bisa merasa nyaman dan akhirnya pembelajaran dapat sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian, bagaimana cara kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita dapat lakukan dengan cara memahami tujuan pembelajaran, kemudian memahami kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanajemen kelas secara efektif, dan juga melakukan penilaian yang berkelanjutan. Tidak lupa juga dalam memenuhi kebutuhan siswa, guru harus memahami 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan juga profil belajar murid. Pada tahap kesiapan belajar, guru harus melakukan penilaian pengetahuan awal, menentukan apa yang telah diketahui oleh murid dan di mana posisi murid berada. Selanjutnya, minat murid. Minat adalah salah satu motivasi yang penting bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif dan secara aktif melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah profil belajar murid. Nah, ini ditentukan oleh faktor lingkungan, budaya, gaya belajar, dan juga perbedaan kecerdasan pada setiap anak. Kebutuhan belajar juga dapat diidentifikasi dengan cara yang pertama mengamati perilaku murid, yang kedua mengidentifikasi kemampuan awal, diskusi dengan teman sejawat, melakukan penilaian, dan juga melakukan refleksi. Lalu, apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu yang pertama ada diferensiasi konten, yang kedua ada diferensiasi proses, dan juga ada diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu materi yang diajarkan, konsep atau keterampilan yang akan diajarkan sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan siswa untuk memahami materi yang akan disampaikan, atau bisa juga disebut dengan memaknai konten. Yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu penerapan dan pengembangan dari apa yang telah dipelajari menjadi suatu produk. Apa saja ya keterkaitan dengan modul-modul sebelumnya? Pada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Mari kita simak bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat, ingatkah pada materi modul 1.1? Nah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mengetahui kebutuhan siswa, seperti pada modul 1.1, yaitu pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus menerapkan nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Semuanya agar menuntun siswa untuk bukan merdeka belajar.
Keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang didahului oleh sebuah prakarsa perubahan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus membuat keyakinan kelas agar kegiatan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran dan juga menerapkan budaya positif. Kesimpulannya, jika kita ingin menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kita juga harus menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran, visi, dan juga budaya positif, sehingga pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan menyeluruh. Dari penjelasan tadi bahwa setiap modul memiliki keterkaitan. Hal ini juga disampaikan oleh Arthur Outterhead, yaitu semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.